kita mulai pembelajaran hari ini. Kita akan selama ini kita masih terkungkung ya pada daring, kita belum bisa belajar di kelas ya karena pandemi seperti yang Pak Ananto sampaikan ketika kalian kemarin di indoor, bahwa pandemi ini membuat kita jauh ya kan, tapi dengan adanya teknologi saya kira itu bisa teratasi, salah satunya dengan pembelajaran daring lewat Google Meet atau lewat Zoom meeting pun juga bisa. Kita masih mempelajari atau hari ini kita masih berdiskusi tentang teks anekdot. Kita akan belajar tentang teks anekdot. Sebenarnya pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang teks anekdot. Pada pertemuan dua pertemuan yang lalu kalian sudah menganalisis tentang teks anekdot itu seperti apa. Kemudian yang pertemuan yang kemarin kalian juga sudah sedikit saya beri tugas untuk membuat teks anekdot beserta strukturnya. Nah, hari ini Pak Ananto memberikan penguatan tentang teks anekdot. Sebenarnya teks anekdot ini bukan menjadi sesuatu yang di masyarakat saya kira sudah populer. Banyak kita jumpai teks anekdot. Biasanya teks anekdot itu muncul ketika ada suatu masalah, ada suatu fenomena di masyarakat, umpama saja di bidang pendidikan, agama, politik, ada sesuatu, kemudian muncullah teks anekdot, biasanya sebagai sebagai kritik, biasanya seperti itu, sebagai kritik. Coba kalian ingat teks anekdot yang pernah kalian baca kemarin. Coba Mas ingat-ingat ketika kalian setelah membaca teks anekdot, apa responnya? Ya, pasti tertawa. Ada hal yang lucu di sana sehingga kalian tertawa, senang, ya kan? Seperti kita terhibur sehingga kita senang di sana. Untuk pembelajaran tentang teks anekdot ini tujuannya apa sih? Ya, ketika kalian ada suatu hal yang di masyarakat itu ada sesuatu, kalian bisa membuat, jadi kalian akhirnya bisa membuat fenomena itu menjadi sebuah kritik. Kritiknya adalah kritik yang tidak langsung, ya kan, tidak langsung mengkritik, tapi dengan cara yang halus, yaitu dengan atau berupa teks anekdot atau teks lucu. Nah, di masyarakat ada anekdot, ada humor. Apakah kedua istilah ini sama? Yang jelas, kalau lucu ya, ketika kalian membaca anekdot kemarin lucu. Humor, jelas dari kata humor saja itu juga membuat kita tertawa. Sekarang teks anekdot itu apa sih? Teks anekdot itu adalah suatu cerita pendek atau singkat yang dibuat semenarik mungkin dan seringkali lucu berdasarkan peristiwa nyata tentang seseorang, tentang suatu fenomena sosial yang terjadi di masyarakat. Jadi kalau dari definisi ini bisa Pak Ananto tarik, oh ada kelucuan di sana. Ketika lucu tadi tertawa, ya kan? Kemudian menarik. Kalau tidak menarik, saya kira orang tidak akan pernah menoleh, tidak akan pernah terkritik untuk membaca, karena ada sesuatu yang menarik. Kemudian kritik, ya, fenomena sosial, ada sesuatu yang janggal, ada sesuatu yang terjadi di masyarakat, kemudian kita membuat sebuah kritik
terhadap seseorang, terhadap keadaan. Nah, kritik dengan cara yang halus. Oke. Berarti kritik itu bisa kritik pendidikan, agama, sosial, budaya, politik. Nah, itu kan berarti ada fenomena-fenomena seperti ini, ada hal-hal yang sekiranya bisa kita kritik. Nah, muncullah teks anekdot. Ini Pak Nonto ada contoh ini. Ayo kita sama-sama perhatikan. Ada maling tertangkap CCTV ini judulnya. Seorang warga melaporkan kemalingan. Katanya pelapor, "Pak, saya kemalingan." Katanya polisi, "Kemalingan apa?" Katanya pelapor, "Mobil, Pak. Tapi saya beruntung, Pak." Katanya polisi, "Kemalingan kok beruntung?" Katanya pelapor, "Iya, Pak. Saya beruntung karena CCTV merekam dengan jelas wajah malingnya." Katanya polisi, "Sudah minta izin malingnya untuk merekam?" "Belum." Pelapor sambil menatap polisi dengan penuh heran. Katanya polisi, "Itu ilegal. Anda saya tangkap." Nah, katanya pelapornya, "Udah pasrah, tidak berdaya." Ayo, ada yang bisa memberikan penjelasan tentang teks ini? Silahkan. Ada nilai loh ya. Ada nggak yang perlu yang ada kritikannya nih di apa ini? Atau hal lucunya, yang membuat lucu yang mana ini? Ayo. Kemalingan kok beruntung? Ya Pak, saya beruntung karena CCTV merekam dengan jelas wajah malingnya. Sudah minta izin malingnya untuk merekam. Lah ini kan. Sudah minta izin malingnya untuk merekam. Belum. Itu ilegal. Anda saya tangkap. Nah, ini kan. Ada sesuatu yang janggal di sini kan. Ada sesuatu yang janggal. Teman yang janggal? Ada kejadian apa? Ayo. Sudah minta izin malingnya untuk merekam belum? Nah, terus? Itu Pak. Sama mana? CCTV-nya itu ilegal. Anda saya tangkap. Nah, Anda saya tangkap. Ini kan ada sesuatu yang aneh ya kan? Ada sesuatu yang aneh. Wong maling kok perlu harus minta izin ke maling. Nah, itu kan sesuatunya kan di sana. Ya. Nama ini siapa ini? Muhammad siapa? Muhammad Firmansyah, Pak. Ah ya, oke. Muhammad Firmansyah, tambah nilai. Ada nggak yang dikritik? Mengkritik tentang siapa ini? Ayo yang lain. Siapa yang dikritik? Ayo, ada nilai lo ya. Maling. Yang dikritik maling? Malingnya dikritik apa? Ayo. Malingnya dikritik apa? Anu Pak, pelapor. Pelapor. Yang dikritik pelapornya. Kenapa pelapornya kok dikritik? Karena dia tidak izin. Tidak izin. Malingnya untuk merekam. Ada yang lain? Tadi ada fenomena, misalnya polisi. Siapa ini? Siapa? Nama-nama yang bilang polisi? Nama? Siapa? Ya, apa yang dikritik? Mengkritik polisi tentang apa? Ya? Yang dikritik polisi. Polisinya kenapa? Ada nggak fenomena selama ini tentang polisi? Polisi biasanya sering salah tangkap, ya kan? Polisi sering salah tangkap. Kadang-kadang kurang memperhatikan siapa sih yang salah, siapa sih yang benar. Nah, itulah yang dikritik. Dia mengkritik tentang polisi, bagaimana keadaan polisi saat ini seperti apa. Oke, coba. Ini yang kedua. Seorang teman diplomat yang baru ditempatkan di Belanda bercerita, "Saya pernah makan siang di sebuah restoran Indonesia di Amsterdam.
Saya kaget, ternyata salah satu menunya ada masakan gudeg Jogja. Saya penasaran, maka langsung saya pesan 1 porsi. Setelah saya cicipi, percaya atau tidak, ternyata rasanya lebih enak daripada gudeg di Jogja yang asli. Karena penasaran, maka saya bertanya, Mas, apa rahasianya? Kok gudeg di sini rasanya lebih enak dibanding dengan di tempat aslinya? Oh, itu karena nangkanya, Mas. Di Jogja kan pakai nangka lokal. Emang nangkanya dari mana? Dari Jogja, Mas. Nah, itu kan. Oh, gak ada yang tertawa ini. Kurang lucu ya itu ya. Oh, gak ada yang tertawa ini. Enggak. Ojo garing, rek, santai aja. Oke, coba ini. Ada nggak lucunya di mana? Ayo, lucunya di mana ini? Aku tertawanya terlambat itu. Emang nangkanya dari mana? Dari Jogja, Mas. Iya, ya kan? Disebutkan sama lokasinya, Pak. Betul. Ini masih Sewa Aditya tadi. Iya, ini tadi Aditya Rehan. Oh, atau Muhammad siapa? Yang bersuara ini tadi yang jawab? Muhammad Firmansyah, Pak. Oh, Firmansyah lagi, ya. Muhammad Firmansyah. Muhammad Firmansyah, ya. Coba. Di sana disebutkan ada gudeg, ya kan, di Amsterdam. Ternyata gudeg di sana apa? Enak. Mengapa? Enak. Iya, dibandingkan di Jogja. Kalau di Jogja kan, kalau beli di Jogja rasanya biasa karena menggunakan nangka lokal. Tapi kalau di Amsterdam gudegnya enak. Mengapa? Oh, karena impor ya, tapi ditanyakan impornya dari mana? Oh, dari Jogja. Ya, ini ada kritikan nggak? Jogja. Ada kritikan nggak? Yang dikritik siapa? Ayo, yang dikritik siapa? Penjualnya. Siapa? Penjualnya. Penjualnya. Kok bisa penjualnya yang dikritik? Dari apa? Ayo, kok bisa? Saya tanya sekarang, anak-anak, kalian suka barang lokal atau barang impor? Atau masyarakat saat ini itu lebih senang barang lokal, barang Indonesia, atau barang yang diimpor? Dua-duanya, Pak. Dua-duanya. Kalau boleh memilih, ya kan? Memilih baju wes. Ini kamu mama mau diberi baju, ada pilihan. Pilih yang lokal, yang dari apa itu? Roma sana, beli di Roma sana ya, rombengan malam itu ya. Atau yang dari Singapura. Kamu kira-kira pilih yang mana? Saya kira yang di Singapura, ya kan? Karena lebih bagus. Bukan lebih bagus. Kalau kualitas kita nggak tahu. Kadang-kadang kita sering yang di luar itu pun itu juga hasil dari produk Indonesia. Katanya lebih bergengsi, gitu kan? Jadi masyarakat Indonesia atau masyarakat saat ini itu masih ada gengsi ketika barang itu berasal dari luar. Itulah kritikan bagi masyarakat. Coba kalau kalian atau saudara kalian atau mbah atau bapak kalian yang pernah naik haji, kadang-kadang kan beli oleh-oleh itu di sana ketika berada di tanah suci, padahal tahu kalau barang itu adalah barang buatan Indonesia, orang Surabaya, orang Jakarta yang membuat, kemudian dijual di Arab sana, kemudian itu dibeli lagi. Dikira barang yang beli di sana itu memiliki nilai yang tinggi, ya kan? Bukan kualitasnya tapi prestis gitu kan. Berarti ketika saya menggunakan atau beli di luar negeri, berarti saya adalah orang yang
apa ya, orang yang bagus, orang yang memang ada kebanggaan di sana. Itulah yang terjadi di Indonesia saat ini. Masyarakat masih suka dengan barang-barang yang sifatnya impor dari luar negeri. Itu. Jadi contoh yang pertama tadi adalah maling tertangkap CCTV, lucu ya. Kemudian ada kritiknya ya, yang dikritik adalah polisi, betul. Nangka impor, yang dikritik siapa? Yang dikritik masyarakat. Ya kan? Nah, ada hal yang lucu juga. Nah, coba sekarang kalian bandingkan dengan ini. Surat cinta tukang buah dan tukang sayur. Wah, ini seneng kalian kalau berbicara cinta-cintaan ini. Ya, wajahmu memang manggis. Sifatmu juga melankolis. Tapi hatiku nanas karena cemburu. Terasa sirsak nafasku. Hatiku anggur lembur. Ini delima dalam hidupku. Memang ini salahku. Jarang apel di malam minggu. Aku mohon belimbingmu. Agak lucu ya? Karena tertawa ya. Wajahmu memang manggis. Maksudnya manggis ini apa? Manis. Manis. Nah, sifatmu juga bukan melon, tapi melankolis. Hatiku bukan nanas, tapi panas. Terasa Panas karena cemburu. sesak. Hatiku anggur. Sesak. Apa maksudnya anggur? Hancur. 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 Ini delima. Delima ya kan? Memang ini salahku. Salahku. Sekarang apel, ya kan? Aku Apel. mohon, Ya, mohon apa? bimbinganmu. Bimbinganmu, Eh, pinter. bimbinganmu. Bimbinganmu ya. Jadi belimbing di sana karena ini kata-kata dari tukang buah. Ada nggak kritiknya? Ada kritiknya? Mengkritik masyarakat, mengkritik pembeli, enggak ya? Beda dengan yang awal tadi, surat cinta tukang buah dan tukang sayur ini tidak ada kritik, hanya sekedar menghibur saja. Lagi, ini balasan dari tukang sayur. Membalas kentang suratmu. Yang betul apa? Membalas tentang brokoli sudah kubilang berkali-kali. Jangan tiap datang rambutmu selalu kucai. Apa kucai itu? Sayur kucai. Kucel mungkin ya. Jagungmu tak pernah dicukur. Jagung apa? Jangkut. Tuh, jangkut. Disuruh datang malam minggu, nongolnya hari Rabu. Hari Rabu. Ditambah kondisi keuanganmu makin pare. Apa pare? Hah? Kere, ya Delia. Makin kere. Kalau mau nelpon aku aja meski ke wortel. Kuartel. Sekarang nggak ada, dulu banyak wortel. Terus terong saja. Terang. Cintaku padamu sudah lama tamat. Jangan kangkung aku lagi. Ganggu. Aku masih hidup seledri. Sendiri. Capek deh. Ya, Apa ya? tertawa ya, kalau tertawa. Tapi ada nggak di sini apanya itu? Kritiknya? Tidak ada ya? Nah, yang tidak ada kritiknya inilah yang dinamakan apa tadi? Humor. Jadi, kalau kita bandingkan, kita simpulkan, teks anekdot itu ada kelucuan. Teks anekdot itu menghibur. Ada fenomena yang dikritik tadi. Beda dengan humor. Kalau humor itu hanya lucu saja, kemudian menghibur saja, tanpa ada
Jadi titik tekannya antara anekdot dengan humor itu adalah ada kritik dan ada fenomena, itu yang milik anekdot, sedangkan humor tidak ada. Gitu ya anak-anak ya. Nggak banyak yang Pak Ananto sampaikan karena juga nanti kuotamu habis. Kita lanjutkan setelah ini di Google Classroom. Silahkan kalian baca di sana, kemudian jangan lupa melakukan atau mengisi daftar hadir. Tadi di grup kelas itu juga sudah Pak Ananto share di sana. Nah, alhamdulillah. Iya, bentar ya, bentar. Senyum. Itu sama beda di foto itu. Dengan gaya bebas. Bentar. Cari lagi. Sudah semua ya ini ya. Pak Ananto senyum dong. Senyum, saya bebas sih. Sudah Pak Ananto. Baik anak-anak, terima kasih sudah juga. Jangan kalah anak-anak dengan keadaan. Kita harus selalu tersenyum untuk diri kita dan menyenyumkan orang-orang di sekitar kita. Kita harus tetap positif kita harus selalu berpikir positif dengan keadaan. Jangan menyerah dengan keadaan atau pandemi ini. Terima kasih dari saya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.